bedanya silaturahmi dengan silaturahim? Berat kan? Jawab lagi kamu. Silaturahmi, dengerin nih. Silaturahmi itu artinya adalah menyambungkan yang namanya hubungan baik kepada sesama keluarga kerabat dekat. Apa? Hubungan keluarga dekat. Contoh nih, saya dengan saudara saya, adik saya, ponakan saya, paman saya, sepupu saya, itu namanya silaturahmi. Ini bocah bener ya. Ulangi lagi. Silaturahmi itu artinya adalah menjalin hubungan baik kepada saudara dekat. Maka kalau kita silaturahmi datang ke keluarga kita, paman kita, saudara kita, itu berarti kita sedang silaturahmi. Bagaimana Ustaz, apa beda dengan silaturahim? Silaturahim itu umum, siapa aja boleh, ke saudara boleh, ke tetangga boleh, ke siapapun boleh. Itu namanya silaturahim. Karena ar-rahmu dalam bahasa Arab itu artinya rahim. Ibu punya rahim. Tapi kalau nganggung kan capek juga. Apalagi kalau 9 bulan, ya Allah, berat dia. Bu, pas lagi hamil 9 bulan, bu, lagi selingkuh, kesel apa? Bu, istri lagi kerja di Jawa Barat, ibu, suaminya ke Palembang, pesen PSK lagi, ya Allah. PSK-nya namanya Lisa Mariana. Istri sakitnya hati luar biasa itu. Anda tahu kan siapa laki-lakinya? Udah gak usah disebut. Itu lagi persidangan, boleh. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, itulah silaturahim dengan silaturahmi. Mohon maaf Pak, ini yang namanya halal bihalal, emangnya ada dalilnya apa kagak? Dicari di mana-mana kagak ada. Ternyata kiai kita paling pinter, kiai Indonesia, menjadikan isyarah daripada halal bihalal. Di mana ayatnya? Lihat Pak ayatnya dalam Al-Quran. Juz yang keempat, surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran. Surah yang ketiga, surah apa Pak? Ali Imran. Ayatnya pasti tahu semua orang sini, pada pintar-pintar semuanya, mukanya bercahaya, itu tandanya orang-orang soleh dan solehah. Ayat yang keberapa jadinya? Ayat yang keberapa? Ustaz ini pintar, Masya Allah. Masya Allah, takbir. Itulah manusia dengan Allah beda juga. Allah tahu tapi nggak diajarin, tapi kita tahu diajari. Betul. Bedanya saya belajar duluan, Ustaz belajar belakangan. Sama aja sebenarnya. Maka Allah mengatakan dalam Quran begini, ayat 133 sampai 134-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya 1, 2, 3. Allah. Bukan Allah ikutin. Yang pulang dari sini kita punya oleh-oleh, Masya Allah. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak kok. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kompak banget Allahnya. Ayo kita ulang lagi biar pulang dari sini punya oleh-oleh ya. Oke,
103 bertiganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum 123. Kepanjangan juga. Ini sukanya yang pendek apa yang? Ya soalnya ini materi itu ada Ustaz yang ngomong begini. Materi mah nggak usah panjang-panjang. Yang penting masuk pendek apa-apa. Begitu ya? Benar nggak Bu? Bu, saya mau tanya kira-kira yang pendek masuk apa yang panjang nggak masuk? Yang pendek sepakat. Coba abang gimana bang? Pendek masuk, panjang nggak masuk kan? Pilih mana bang? Otakmu kemana sih bang? Jamaah sekalian, ayo ikutin saya ya. Wasari'u ila maghfirah 23. Min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal min tasil mu'min. Daya ingat kuasa. Sementara kita coba tambah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. أرض السماوات والناس emang diajarin kayak apa ya, susah kalau gua mah. Kalau kata pelit dan pelit banget, antara makan bakso sama sedekah, milih makan bakso apa sedekah? Kalau diantar orang. Tuh sedekah, udah. Saya mau ngajarin lagi yang bentar. Saya udah sampai dulu awal berubah. Yang Nabi ketika marah sedang duduk, Nabi tiduran. Tuh dengerin, makanya kalau misalnya dengerin. Kalau kita misalkan lihat gini marah-marah, ajak ke mall, jangan di rumah bae, betul nggak Bu? Ini mah kadang-kadang bini marah dicuekin, lakinya main HP. Ada nggak laki yang main HP mulu Ibu? Ibu pagi-pagi subuh sudah bangun, laki tidur bae, ada apa kagak? Akhirnya dia di kamar mandi terisak-isak. Ngapain di kamar mandi sambil nyuci, walaupun terpaksa dia nyuci terus Ibu. Insya Allah ada kan bini yang begitu ya. Lakinya tidur baik, lakinya dibilang begini padahal sama bininya, abang tidur baik, latihan mati apa bang? Itu laki kadang bener juga. Akhirnya Bu, dia mau nyuci baik di kamar mandi sambil nyuci sambil nyanyi. Nyanyi bagaimana? Ayo dengarkan bersama-sama. Perasaan ada bakti untuk
ku siap. Ini lakinya contohnya. Ayo kok lanjutin kok. Mati atau perasaanmu atau memang pindah ke lain hati. Nadanya harus naik, Bang. Jadi aku harus apa? Lanjutin, Bang. Masa si aku diam saja atau memang kau jatuh ke tanah? Karena dia sambil nyuci gini, serok. Kan capek. Ayo Bu, bareng-bareng 1, 2, 3. Serok. Kurang kenceng dong. Bareng-bareng 1, 2, 3. Jadi pengajian kita gitu ya. Insya Allah. Kalau begitu Mbak, Bapak nyanyi lagi Mbak. Saya ada yang baik. Tadi kan saya udah ngajarin Quran, sekarang ngajarin yang lain. Sudah tahu luka, sudah tahu luka hatiku, ada kau siram dengan air. Percuma saja berlanya kalau kau takut, percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Jatuh bangun aku menjadi kau lagi. Tuh, makanya kalau laki-laki ngomong Masya Allah kagak istilahnya, mohon maaf kalau marah dibalas dengan senyuman. Masya Allah. Perempuan marah, laki-laki nggak boleh marah. Alhamdulillah. Udah Bang? Udah Bang? Udah ikhlas ya Bu. Tuh Bu, kalau kita sekarang marah-marah terus kagak akan pernah ada habisnya. Makanya kalau kita sekarang gak usah pakai marah-marah, yang ramah-ramah aja. Laki yang selingkuh gara-gara istri yang ramah, insya Allah dia akan kembali kepada istri yang sebenarnya. Betul? Makanya jangan sampai ada marah-marah di antara kita, mengamalkan ayat ini. Dan yang terakhir adalah ayatnya tentang meminta maaf. Maka kita harus bermaaf-maafan. Sekarang saya minta dalam hitungan ketiga, teman kanan kirinya ada apa kagak? Ada apa kagak? Yang laki-laki tolong merapat ke yang laki-laki, biar kita sering maaf-maafan. Peluk temennya. Udah ya, ente jangan pelukan sama yang lain. Oke siap. Hitungan ketiga, peluk, pilih temennya. Ini mengamalkan ayat ini. Tak dulu. Dengerin. Peluk, apa kok dia memang? Gak resep, katanya gak resep. Gak resep dia. Gua emangnya bukan badut Bang. Tapi dengerin Bang, ini amalin daripada ayat itu. Peluk temennya, terus ucapkan apa yang saya ucapkan. Ayo silakan. 1, 2, 3. Wahai sahabatku,
dosa yang aku lakukan. banyak dosa yang aku lakukan. Aku suka ngomongin kamu. Atau kadang-kadang aku pinjem duit kamu nggak diulangin. Kadang-kadang aku pinjam duit kamu, Hei, dengerin. Kira-kira dosa itu pernah kita lakukan apa enggak? Suatu saat laki sama bini minta maaf hari raya. Mana ya? Ada nggak yang suami istri sini? Iya, saya tahu Mbak. Gimana ya, ibu kalau lebaran minta maaf sama bapak gimana? Contoh, kita lihat itu. Silakan minta maaf. Ibu jangan lepas tangannya. Ayo, Ibu. Mas, aku minta maaf ya kalau salah dan dosa sama kamu. Terus bapak ngomong apa? Sama-sama saya juga dosa mama saya juga minta maaf. Ibu sekarang ikutin saya. Ini contoh orang yang minta maaf sama suami meskipun dosanya segunung. Ayah, Ya, hari ini hari ini sedih apa Bu? Ayah, sedih gitu cuma terus lagi. Ayah, ayah, saya hari ini minta maaf aku hari ini minta maaf karena saya punya dosa sama ayah. karena saya punya dosa sama ayah. Ayah duitnya sudah hilang ya. Terusin gimana? Ayah duitnya sudah hilang ya. Dicontoh. Bu, ini mah cuma kagak terima, Bu. Kalau misalkan duitnya suka hilang, lalu suaminya nanya, iya emang kenapa? Itu yang ngambil kan? Suaminya bilang begini, iya mama, ayah juga minta maaf. Waktu hari Senin itu, ayah bukannya mancing mama, tapi maksud ayah aja main sama teman-teman ayah mancing, kagak. Tapi ayah alhamdulillah bisa mengayomi anak yatim piatu. Bukan yatim piatu, anak yatim. Tapi sama ibunya. Kira-kira kalau minta maaf kondisinya begitu, jadi nggak itu berantem lagi gua? Jadi. Makanya jangan juga ya. Insya Allah. Ya Bu, yang saya udah capek banget udah dulu ya. Capek dulu ya. Nanti mengatur saya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya. Udin, Samputin Ibu. Semoga sakinah mawaddah dan warahmah di usia yang disayang ya. Insya Allah. Anak berapa Pak? Satu. Satu. Baru satu saya udah 4. Aku umur 50. Oh, mau tahu nggak caranya supaya punya anak banyak? Kawin lagi. Yang lagi jangan-jangan. Sayangi anak yatim. Makanya bisa selalu menyampaikan, hei, wahai laki-laki yang kaya, santuni anak yatim dan ibunya kita. Separuh saya. Menyantuni itu tidak terbatas hanya anak yatim, Pak. Duhafa, orang-orang saja kita santuni. Anda tidaknya jangan lalu.
Suami-suami kita ini termasuk yang suami kami. Beliau ini isi koma ikatan suami tak istri. Mudah-mudahan saleh dan salehah ya semuanya. Kasih tepuk tangan buat. Nah, selesai ya. Ini ceramah pakai 2 minggu begini. Nah, itu saja namanya. Saya mau sampaikan keuntungannya daripada kita datang ke sini. Ada tadi kan sudah ada 3 tuh ya. Ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Dan sekarang keuntungannya silaturahmi ini karena kita sekarang di sini halal bihalal ada 2 juga. Yang pertama, Allah akan berikan rezeki yang banyak. Amin. Yang kedua, Allah akan panjangkan umurnya. Amin. Jadi yang namanya makanan ini berkat silaturahmi Pak. Biasanya kalau kita nggak ikut acara seperti ini kita nggak dapat makanan seperti ini. Betul? Saya aja yakin udah disiapin sama panitia. Biasanya udah dibungkus ya. Ya siap Ustaz. Siap udah. Ada pantunnya biasanya tuh. Ada itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong di. Ada tikus dimakan biawak. Kalau memang ada dibungkus tolong yang banyak. Teman sekalian yang berbahagia. Maksud saya begini Pak, silaturahim itu coba lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa ay yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Rasulullah, siapa orang yang pengen dibanyakin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengen dipanjangin umurnya, maka kata Rasulullah, sambunglah silaturahmi. Insyaallah rezeki kita bertambah dan umur panjang semuanya. Amin. Kita kagak tahu nih di rumah kita sekarang mungkin ada yang mengetok pintu. Malaikat namanya malaikat Israel. Malaikat siapa? Israel mengetok pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Siapa? Sayanya. Saya malaikat Israel. Ngapain? Saya mau cabut nyawa seorang ibu yang berkerudung. Gua suntik banyak banget. Oh iya, kerudungnya warna apa ya? Ini nih belang-belang agak. Ini belang-belang nih. Yang lain apa? Apa usah? Israel bak kadang-kadang nikah belum nih kalau bayi kalau kata Israel maka urusan jahil. La ilaha illallah, masya Allah dibilang begitu. Saya mau cabut nyawa yang perempuan kerudung belang-belang. Kata orang rumahnya, kagak ada. Dia lagi silaturahim mengaji halal bihalal. Kata para hijrah, ya udah kalau gitu mah buat tunda dulu lah. Masya Allah, gara-gara silaturahim umurnya ditunda. Alhamdulillah. Itu malaikat Israel lapor semua. Ya Allah, saya mau datang ke rumah yang kerudungnya belang-belang ya Allah, mau cabut nyawanya. Tidak lagi silaturahim. Kata Allah, tunda. Malaikat penasaran, kapan atuh saya cabut nyawanya? Entar pulang ngaji. Kira-kira pulang apa kagak? Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur bekas silaturahim. Mau dapat jodoh nggak? Iya. Mau dapat jodoh? Mau. Saya doakan mudah-mudahan jodohnya seorang laki-laki yang sehat kaya. Nah iya benar kan? Iya. Mudah-mudahan jodohnya anak tadi Ahmad juga. Kalau yang bijak sadar diri lah. Dah jamaah sekalian berbahagia itu saya menyampaikan ya.